Sorga itu hak prerogatif Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik amalnya, jadi jangan sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Sadar woi, sadar. Allah menetapkan hukum secara universal kepada siapa saja dan atau kepada siapapun yang mengingkari Al-Quran, maka vonisnya sebagaimana narasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kita buktikan ayat Al-Qur'annya agar tidak fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhulum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqun wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah membuat satu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar dari perkataannya daripada Allah. Ini surat An-Nisa ayat 122. Di 124 juga demikian. Silakan cari. Lagi agar tidak fitnah, dibuktikan 3 jalan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina aksanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dillatun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi dengan debu hitam, tidak bulat dengan kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Demikian. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu lahtadat bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya akan disediakan pembalasan yang baik. Dan bagi orang-orang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai kekayaan yang ada di bumi ditambah sebanyaknya isi bumi lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan kediaman mereka adalah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman mereka. Penceramah lain. Surat nomor 4 ayat 124. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini coba kita perhatikan ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Dan siapa yang melakukan dari kesolehan atau melakukan amal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka itulah yang akan masuk surga. Dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun, tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, kan kalau melihat persyaratan ini kan mudah, Pak. Ya, untuk bisa masuk surga itu hanya supaya dia melakukan amal soleh dan beriman, sudah enteng kan? Sekarang kita lihat dulu surat nomor 40 ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Nah, ini redaksinya agak berbeda. Man amila sayyi'atan fala yujza ila mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang melakukan kejahatan, maka tidaklah dibalas kecuali yang seumpamanya, artinya yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dan siapa yang melakukan kesolehan atau amal soleh, perbuatan soleh, dan dia itu beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka itulah yang akan masuk surga. Kemudian dia diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab, itu artinya tanpa perhitungan. Berarti nggak usah dihitung, kan berarti kan luar biasa. Maka di sini ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa Allah tidak pernah membedakan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka itu beriman, maka itulah yang akan masuk surga. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.